kesurupan itu kerasukan gitu. Kerasukan ya, dimensi lain masuk gitu. Itu akibat biasanya apa sih? Kosong pikiran atau gimana bos? Kemudian juga di samping kita makhluk-makhluk yang lain yang tidak kasat mata, yaitu ya jin. Iya jin. Pukul aja. Gitu. Karena dunia jin itu dunia Khayal. Saya itu tanpa disentuh udah keluar. Halo, Cikal everybody, welcome Ring. Balik lagi ke YouTube channel kita, Dream Dad Channel. Di samping kita ini nggak asing orangnya, karena ada di kontennya Dream Dad Hidayah. Coming soon. Jadi ada sedikit cerita tentang Pak Ustadz Muhammad ini. Kita tertarik dengan konten ini karena sebelumnya dia menceritakan tentang kesurupan. Jadi kita angkat di sini di Dream Dad Channel. Beri tepuk tangan untuk Pak Ustadz Muhammad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Pak Ustadz sejak kapan ngerokok? Itu pertanyaannya Enggak ke temanya enggak. Jadi pembahasan sekarang itu tentang kesurupan. Sebenarnya kesurupan itu apa sih Ustaz? Ya baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. Jadi kesurupan itu kerasukan gitu. Kerasukan ya, dimensi lain masuk gitu. Itu akibat biasanya apa sih? Kosong pikiran atau gimana Bos? Apa namanya, bisa terlalu berlebihan lah, makanya jangan berlebihan. Maksudnya gimana berlebihan? Gimana marah berlebihan, senang berlebihan, terus juga sedih berlebihan. Oh, itu bisa menimbulkan itu artinya apa sih namanya, pintu membuka pintu gitu ceritanya. masuk dia dalam tubuh seseorang. Ada ayat Quran ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kata Allah seperti itu. Jadi kita makhluk yang sebagai manusia, kemudian juga di samping kita makhluk-makhluk yang lain yang tidak kasat mata, yaitu ya jin. Iya jin. Astagfirullah kita. Ini Pak Ustadz yang ngomong gua harus mempercaya di samping kita. Iya. Nah ini kalau balik ke penciptaan, manusia itu kan diciptakan dari tanah. Iya. Nah kalau jin sendiri diciptakan dari api. Jadi kalau tanah itu kan kasar, kalau api kan halus. Ada yang halus lagi dari api, seperti asap. Iya. Kalau ini Ustaz, tanah sengketa itu nyambung. Tapi dari dulu itu kerasukan tuh ada berarti Pak Ustaz? Ada. Ya itu tadi, karena emang manusia itu kan tadi artinya bisa dipengaruhi kan gitu. Tergantungkan kita apa namanya, bentengnya, supaya kita bisa terpengaruhi itu gak apa gitu. Nah ini kan si jin ini kan dari api. Iya. Api sendiri itu kan sifatnya panas, membakar, dan itu menimbulkan apa, hawa panas, terus asap gitu ya. Nah itu seperti rokok kan. Iya. Jadi asap. Nah itu hal-hal yang lembut. Angin tuh lembut kan. Iya, lembut. Bisa terlihat tidak. Tapi dia ada ketika menerpa tubuh kita, terasa kan. Iya. Gitu. Asap kelihatan putih. Tapi ketika kita tangkap, buyar kan. Ya, itu juga lembut. Nah ini lembut karena di tubuh kita ini banyak pori-pori. Iya. Jadi banyak jalan yang buat masuk.
masuklah dia, karena dia itu seperti angin, masuk ke dalam tubuh, gitu. Nah nanti dia sasaran atau sarang yang paling utama itu langsung ke otak. Otak berarti. Nah itu kan kita bisa ngomong, bisa ini, artinya apa namanya, beraktivitas. Ini dulu dari otak dulu gitu. Nah itu udah, kalau udah dikuasai itu udah dia. Ngomong. Orang-orang yang cepat kerasukan itu gimana sih? Ada nggak sih orang-orang yang ya itu tadi ya, yang artinya yang mudah kerasukan itu hatinya tertekan oleh suatu masalah, pikiran ya. pikiran itu udah. Kadang-kadang ini kan orang tuh beda-beda kan. Ada yang misalkan dia udah setia sama suaminya, tahu suaminya itu selingkuh, sakit hati, sedih. Nah itu udah cepet. Dan kebanyakan yang perempuan. Kebanyakan perempuan. Karena pikirannya cepat terpengaruhi ya kali ya. Itu emang perempuan tuh lemah. Nah itu sih masuk tuh ya, izin tuh ya. Nah udah. Tapi saya lihat dari berbagai macam itu kan. Bagaimana sih sebenarnya kalau udah masuk itu gimana? Pengalaman saya sendiri, pernah gitu, udah masuk, loh, kenapa kamu masuk ke sini? Ya saya seneng, ya udah sekarang keluar aja. Dia bilang apa? Saya nggak bisa keluar. Tuh. Oh ada kejadian itu nggak bisa keluar? Sering. Jadi ketika dia masuk ke dalam tubuh seseorang itu, dia seperti masuk ke dalam perangkap. Gitu. Jadi bukan dia keluar sendiri, deh nggak bisa keluar gitu. Itu ada seperti itu. Nah berarti apa yang kita butuhkan? Kalau teorinya kan gini ya. Sekarang angin kalau ya dilawan dengan angin juga. Jadi seperti kalau misalkan besi itu kan pakai magnet kan dia nempel. Iya. Ada daya tarik gitu. Nah kalau angin bagaimana ini? Nah, seperti contoh vakum gitu ya. Itu kan nyedot. Tapi kan berasal dari angin juga. Jadi angin ada. Itu teorinya. Jadi harus ditarik karena kita ada energi di dalam tubuh kita ini sehingga bisa menarik. Gitu, bisa menarik si beliau itu si jin itu. Iya. Masuk ke tangan kita bisa genggam. Kemudian kita lepaskan. Tapi ada jin yang kalau misalnya kerasukan nih Pak Ustadz, dia ngomongnya bapak kita lah yang udah meninggal. Itu sebenarnya bener apa emang pura-pura jinnya aja yang sok-sokan pura-pura jadi yang kalau udah meninggal gitu? Jin ini banyak jebakan. Kata guru saya ini, jadi dari 100% itu kita harus cuma percaya 3%. Jadi 30 tidak, 3%. 3% aja. Sisanya berapa? Ada itu bohong semua. Oh itu bohong semua berarti. Nah, dia nanti ngaku misalkan orang sudah meninggal. Iya. Buyut kita dan sebagainya. Kadang dia ngaku pocong dan sebagainya. Nah, itu palsu sebenarnya. Dan wujud dia itu tidak seperti itu. Artinya wujud aslinya itu kebanyakan memang ada yang dari binatang ada, memang ada wujud aslinya sendiri ada, dan itu seram-seram dan berbeda dengan manusia gitu. Serem-serem lah gitu. Tapi awalan nih saya sebagai misalnya saya nih Pak Ustadz, dan saya awam banget lah masalah seperti ini. Saya teman saya kerasukan nih, misalnya si Gopek kerasukan, apa yang saya harus lakukan? Pukul aja. Kan gua awam nih. Pukul. Pak, injek aja. Iya. Kan. Apa yang saya perbuat orang awam lah? Ya kalau dilihat dulu ya, jadi kalau kerasukannya itu tidak membahayakan gitu. Ya udah, kalau misalkan ada kamar masukin aja kamar, kunci itu. Kalau nggak membahayakan. Iya. Itu kalau membahayakan ya udahlah, pegang rame-rame, ikat gitu. Nggak bisa berontak, diamin aja gitu. Sampai di mana kekuatannya gitu kan. Dia capai sendiri gitu. Berapa durasinya Oh misalkan. iya. Bisa seperti itu. Itu artinya
ketiga kak gitu ya. Oh iya, saya ada 3 tahun pertolongan pertama. Medis. Nah ini sebenarnya beda-beda sih. Beda-beda. Kalau di masyarakat gitu ya, yang masih awam kayak zaman dulu itu kan apa lo nanti gua kasih tai ayam lo gitu. Ada yang dicamahin gitu. Oh iya. Memang ada apa namanya? Bisa sembuh juga, bisa sembuh seperti itu. Tapi ada kebanyakan yang nggak bisa sembuh. Kalau zaman dulu waktu saya kecil seperti itu. Nah sekarang ini kayaknya jinnya agak bandel. Susah itu. Susah ya. Terus kemarin tuh ya, sampai udah tetangga kakaknya saudaranya itu sampai panik gitu kan. Hingga manggil saya. Emang udah pas saya datang aja udah melotot kan gitu. Itu emang perlu dengan apa yang saya miliki gitu kan. Tadi itu emang apa namanya ruqyah itu sendiri berbeda-beda, itu metodenya juga berbeda-beda. Cuman kalau dari saya sendiri, saya punya artinya ada kelebihan di dalam diri saya. Itu saya berguru. Nah berguru tapi tidak sembarang berguru, artinya guru tersebut ini adalah sanad. Sanad itu begini ya. Ini guru saya ini berguru pada guru-gurunya gitu kan. Memegang zikir tersebut sampai ke Rasulullah. Nah, itu namanya sanad. Dan antara yang bersanad dengan yang tidak itu bisa dibuktikan. Bedanya begini. Saya belum apa-apa. Ya. Baru dipegang aja itu udah panas. Baru dipegang, belum baca apa-apa. Iya. Belum baca bismillah, apa dipegang. Panas ya sudah. Itu bedanya. Tapi orang ketika tidak bersana, dia tapi tahu. Sering kan oke lah dari apa namanya? Dari HP dan sebagainya kan, atau mungkin dari ketika kecil dia ngaji juga kan, sehingga hafal ayat kursi dan sebagainya. Nah iya betul. Tapi ketika dipraktekkan nggak mempan. Soalnya kadang kan panik sendiri Pak Ustadz, kita mau baca ayat kursi jadi kemana-mana kita. Biasa gitu orang awam kayak saya gitu. Itu berbedaannya gitu. Nah, yang seperti tadi teorinya itu kan karena angin kita dorong atau kita tarik, ada energi di tangan saya sehingga bisa narik gitu. Bisa ngunci. Iya. Dan sebenarnya itu dunia jin itu adalah dunia hayal. Hayalan. Dunia hayalan. Gitu. Ketika saya ini mengambil jin itu dari tubuh seseorang itu, saya harus konsentrasi dengan zikir satu, dan harus konsentrasi dengan menghayal. Saya praktekkan ini kan dari guru. Ketika saya praktekkan, saya nggak menghayal, nggak bisa itu. Tetap harus menghayal juga. Terus gitu. menghayal, misalkan kita menghayalkan akan yang mudah yang sering kita pegang lah, rokok misalkan. Udah rokok hayal ini, bener-bener harus terhayal rokok. Ambil baru, dan itu nyata gitu. Karena dunia jin itu dunia hayal. Tapi emang benar Pak Ustadz, kalau emang kesurupan itu dipencet jempolnya atau apa itu? Iya betul. Jempol kaki. Itu apa namanya, kan ada titik-titik tertentu gitu namanya, ya. Dia bersarang. Gitu. Ada titik bersarang. Kalau orang-orang dulu itu kan jempol kakinya ada yang gigit. Nah ini kan bagian-bagian, kalau seperti kita masuk angin kan ini. Iya. Nah, ini. Ya kan dia angin, kalau dipencet begini jadi, nah itu maksudnya. Cuman yang kesurupannya itu kasihan pada sakit. Iya benar, pada biru. Sakit awak. Nah ini kan dari kalau apa namanya praktek ruqyah ini kan dari tulang belakang yang ujung itu dari situ. Kemudian juga di ini tengkuk nih, tengkuk ada. Nah terus di ubun-ubun ini sini. Nah di sini juga. Seperti kemarin kan kuntilanak itu matanya melotot. Pokoknya yang paling aktif. Di mana itu yang paling aktif? Udah itu. Gitu aja. Nah, kalau ini tarik enggak mempan dia. Pas izin ininya saya tarik, baru selesaikan untuk bisa melepaskan semuanya, gitu, menarik semuanya dari sini. Tulang belakang terus ke sini, terus ke sini. Nanti sebenarnya dia keluar, angin itu keluar seperti kita tadi menghirup udara kan keluar masuk. Nah, dia keluar dari mulut dan hidung. Keluarin.
bahkan kadang muntah. Iya. Itu seperti itu. Gila. Nah itu intinya tadi ya, ada ruqyah syar'i ketika dibacakan ayat Quran, wah menjerit gitu kan. Cuman saya enggak seperti itu, enggak. Jadi emang agak lain gitu ya. Iya. Kadang saya pelototin sendiri keluar. Kalau guru saya itu tanpa disentuh udah keluar. Saya pernah coba ke orang itu tanpa disentuh. Ternyata bisa juga. Oh, bisa juga. Keluarin. Dan. Mediasi lu. Mediasi apa yang gua sentuh keluar? Tapi karena di masyarakat udah panik. Iya kan panik awal ya kan. Dan mereka juga artinya harus percaya gitu kan. Sebenarnya bisa gitu, tanpa disentuh juga bisa kan gitu. Cuman ya udahlah. Udah pulang belakang mereka langsung keluar. Tapi kan ada ini Pak Ustadz, saya baru, bukan baru sih ya, ada yang namanya jin Islam. Iya, iya. Namanya kan kalau kita baca-bacaan tentang surat-surat itu kan dia malah lebih, dia paham juga lah. Ya. Iya, dia paham juga, nggak ada rasa panas. Jin Islam yang hafal Quran. Iya. Yang kalau dia Islam nggak hafal Quran juga ada. Karena saya pernah tanya juga, udah masuk Islam, udah diislamkan sama siapa, sama Kiai Ar. Ketika saya tanya, ya udah kalau berarti sholat itu dalam sehari itu semalam ada berapa? Dia jawab ada 3. Nah, kan ngaco. Jadi emang jin itu bener-bener jebakan semua. Tipu daya muslihat lah ya. Kita belajar dari guru yang sudah lama praktek, artinya untuk masalah kesurupan dan sebagainya itu udah biasa lah. Dan kita kalau sering ke majelis itu ya udah sering lihat yang gitu. Banyak sekali jebakan-jebakannya. Nah, saya jadi tahu ketika kita untuk membuktikan ini siapa yang masuk itu, kita bisa ngejebaknya. Oh, kita jebak ulang lah itu. Ada triknya dong. Seperti tadi ya, ada. Berarti kamu harus saya islamkan lagi. Namun setelah saya islamkan, kembali syahadat lagi, mereka berbeda. Jadi kayak apa, mendapatkan energi. Nah, jadi gini ya, tergantung nanti yang mengislamkannya. Kalau mengislamkannya seperti tadi, ya oke, memang kiai mungkin gitu kan, menurut dia sendiri pengakuan dia. Tapi kan ngaco sholatnya. Jadi jin itu gimana ya? Kayak kita nge-bluetooth. Kayak kita nge-bluetooth, sangat cepat sekali. Ketika kita masukkan ilmu, langsung keserap semua. Kayak Bluetooth aja udah. Sekarang kan ada share it Ustaz. Bisa begitu. Cepat aja, lebih cepat gitu. Iya. Apa bergenerasi kali ya, makin kesini dia juga bergenerasi makin cepat. Dia kan susah gitu kan. Cuman dia karena makhluk sakral gitu, jadi luar biasa ya, Allah kasih kelebihan seperti itu. Iya, manusia seperti itu enak semua kan, langsung bisa cepat lah ya. Kan Bluetooth satu Quran. Gak perlu lama kita ngapal dong kalau gitu. Iya. Tinggal ketika saya coba, saya sudah masukkan sholawat itu ke dalam tubuh sampean kan gitu. Coba bacakan sholawatnya, benar. Saya tanya sholatnya berapa? 5, benar. Sampai apa? Pertama subuh berapa rakaat? 2 rakaat, benar. Lu kok aneh jadi benar semua? Salah dong. Tapi kalau yang mengislamkannya itu yang biasa, ya ini sesuai gitu. Tapi ada kejadian nggak Pak Ustadz, kejadian yang Pak Ustadz alami? Pak Ustadz kan sering lah yang dipuput tentang kesurupan, kerasukan gitu. Paling lama durasi? Ada paling lama itu, yang paling lama itu orang yang di tubuhnya itu diisi. Oh, pernah istilahnya, maaf ya, ngelmu gitu, ngelmu. Makanya tadi saya katakan kalau mau ilmu ya bersana. Tapi kalau ilmu seperti Qurania, dia pengen sakti, kebal dibacok, semua itu semuanya ya, itu semuanya hodam. Iya. Itu hodam. Hodam. Nah, hodam dari mana? Itu jin. Nggak bisa malaikat masuk ke hidup kita, nggak bisa. Itu jin, hodam itu. Nah, tergantung nanti jinnya. Dan artinya apa? Menurut kita dia itu kan jadi hodam itu kan pembantu artinya. Iya. Pembantu.
jadi pembantu kita. Tapi sebenarnya sebaliknya, kita nanti yang diperdaya oleh dia. Jadi nggak mungkin dia bisa mau nolong kita tapi tanpa pamrih. Ada perjanjian lah. Ada perjanjian lah ya Ustaz. Jadi gini contoh ya. Seseorang dikasih nih amalan sama Ustadz misalnya. Iya. Ketika dia mengamalkan itu langsung masuk si Khodam tersebut. Makin lama makin bagus energi. Jadi dia dapat energi dari situ. Semakin kuat. Gitu. Oh itu yang paling lama tuh durasi kalau misalnya kesurupan orangnya ada ilmunya. Nah, itu ada ilmunya seperti sudah pasang susuk dan sebagainya ya. Tadi ya orang-orang yang nggak pede lah. Ya banyak lah kalau di Indonesia lah, hampir 99% lah. Tujuannya beda-beda kan, supaya jangan dilecehkan orang, dan sebagainya lah gitu kan, untuk benteng diri. Padahal tidak sebenarnya. Itu merusak diri kita. Gitu. Akhirnya seperti itu. Nah orang yang sudah seperti itu, karena itu khodam. Nanti dia itu bisa melihat sebenarnya itu sama dengan bercermin. Ketika kita melihat, masa makhluk sakral cuma pocong doang yang dilihat? Kan banyak sebenarnya. Iya benar. Berarti khodam dia itu di dalam itu ya bisa dikatakan pocong. Atau misalkan kuntilanak bisa kelihatan, khodam dia kuntilanak. Gitu. Ya nggak bisa, kalau mau terbuka semua banyak. Tidak hanya kuntilanak dan pocong. Itu tuh orang yang tadi pernah ngilmu seperti itu. Itu malah lebih sulit buat Pak Ustadz ya, buat ngeluarinnya ya. Jadi kita harus ngobrol dulu dan dia harus mengikhlaskan. Masih sampai sekarang masih ada orang yang ketika saya ikhlaskan ya, ini nggak manfaat ilmunya. Kata dia nggak bisa, saya kalau misalnya dihilangkan saya nggak bisa ngelihat. Jadi saya padahal ya Allah, dia sendiri tersiksa. Lihat ini lah, tersiksa dia sendiri. Cuman nanti insya Allah saya akan tetap saya tangani, saya udah ngobrol sama keluarganya. Kalau suatu waktu begitu lagi, nanti saya akan jebak. Gitu. Tapi kita berusaha untuk mengeluarkan itu. Cuman yang paling enak memang dia sendiri mengikhlaskan, nggak apa-apa saya nggak punya seperti ini gitu. Itu udah enak. Saya punya metode sendiri itu tadi, kalau dari guru sendiri nggak seperti itu. Cuman saya jadi gini ya, ada kasus orang yang disantet gitu kan. Ada kasus orang disantet. Itu kalau orang disantet benar-benar santet ketahuan. Nah itu pengobatannya itu pakai kelapa hijau, bukan kelapa hijau yang cekak merah, bukan. Iya. Kelapa hijau, cuman nanti diambilnya itu nggak boleh dijatuhin. Itu seperti wajib, gitu. Biar paten. Nah, nanti kita jikirin, kita bacain doa, terus diminum, langsung. Nah saya terinspirasi seperti itu. Nah saya kalau mengeluarkan yang artinya sudah mendarah daging. Iya. Saya selalu pakai air kelapa. Saya bacakan dulu, itu paten alhamdulillah keluar. Alhamdulillah Pak Ustadz. Nah ada juga trik, pernah teman saya seperti ini. Karena orang kan kalau semakin levelnya semakin tinggi, maka ujiannya juga semakin tinggi. Nah, saya kan masih rendah, kalau teman saya udah di Banten ini, udah tinggi dia. Nah ketika di Majelis cerita, dia bertemu, artinya disodorkan dengan orang yang kesurupan sampai melotok matanya gitu. Dia lari. Dia sebenarnya kurang memperhatikan guru gitu kan, ketika praktek itu bagaimana. Saya ngerti, udah saya panggil langsung gini saya kasih tahu. Jadi kalau kita lagi petel seperti itu, caranya bagaimana? Triknya itu minta air. Minta air, kita bacakan doa, suruh minum. Itu jarang ditolak. Langsung diminum, tunggu 5 menit, bereaksi kepanasan. Jadi enak kita ngeluarinnya. Iya. Malah dia sendiri ngomong kesurupan. Ya gue mau nyoba aja Pak. Serius banget Pak Ustadz, dia tenang Pak. Oh Dima, seru. Gue keluar dulu Pak ya. Nah dia seru, dia bilang gitu. Jadi panas, ya udah nggak bisa keluar tuh, ya udah
Jadi kita nggak pakai kekerasan, nggak pakai otot ngomongnya gitu kan, nggak pakai urat, langsung aja. Ya udah saya bantu keluar. Seperti itu. Tapi benar nggak Pak Ustadz, ada, saya kemarin baru nonton lah istilahnya, rohnya itu ditahan jin gitu, emang ada nggak sih? Ya, itu artinya sukma. Oh iya, sukma itu ditahan gitu. Kalau kasus seperti ini, seperti gini ya. Jadi orang itu berilmu tanpa guru. Misalkan dia beli di pasar buku mujarab, dia amalkan, ada seperti itu. Nanti dia makin lama dari pendengaran dulu. Kamu harus ke makam ini. Iya. Zikirnya di sana. Nah, nanti diturutin sama dia turutin. Zikir di sana ketemu. Misalkan dengan siapa orang-orang tokoh terhormat lah. Iya. Tinggi gitu. Kalau kamu pengen seperti saya, kamu bunuh si Anu. Gitu. Terus semakin diturutin, maka sukma dia secara tidak langsung diambil. Kalau sampai 3 sukma yang diambil itu jadi gila. Itu satu contoh. Ada lagi dari mimpi. Kamu cari kuburan wali Anu. Iya. Diturutin sama dia. Turutin. Sekali, besok mimpi lagi. Bukan di situ. Besok 3 kali diturutin, dia gila. Itu ditawan. Itu kasusnya banyak. Itu ditawan. Nah, bisakah itu dikembalikan? Iya. Bisa. Oh bisa berarti ya. Dikembalikan. Berarti benar ada yang sukmanya diambil itu. Ya, ditawan. Kayak kemarin saya kasus tuh, yang di Citarik, yang lagi rekreasi di Purwakarta, Curug 3 yang baru itu. Nah, itu padahal dia kan kaget, bahasa kampung kita mah lembut yang ketinggalan. Saya juga sampai 3 kali balik, ini apa? Kalau ini benar kesurupan, saya udah tarik semua. Akhirnya saya udah pakai metode air kelapa, saya minumkan dulu. Saya tanya, ternyata dia ngomong gunung-gunung terus. Ya udah, saya coba ambil sukmanya. Saya harus berusaha yakin. Karena artinya sudah beberapa kali pernah saya mengambil dari jarak jauh. Ternyata itu bisa gitu. Saya ambil sukmanya dengan tadi siapa namanya misalkan Nur bin Anu misalnya, harus tepat kabari ini sukma yang di Gunung Anu, Dibawa lagi gitu, masukin lagi. masuk ke tangan saya, saya masukin itu dengan, jadi saya bukan, ya ada kalimat Allah pertama kan saya minta izin dulu, Allah minta dulu, tapi itu dengan bahasa kita sendiri. Jadi saya kalau meruqyah itu dengan bahasa sendiri. Ya Allah, dan izinmu, saya minta semua makhluk yang jahat yang ada di tubuhnya orang ini, baik itu jin, setan, iblis, ilmu yang tidak bermanfaat, dan sebagainya, saya sebut semua, tersedot ke tangan saya. Itu pakai bahasa sendiri, tersedot benar, gitu. Ya agak lain gitu, agak lain. Tapi ya apa ya, percaya tidak percaya saya juga lah ya udah bukti. Iya, memang kan kalau masalah alam gaib itu nggak bisa pakai dipikir pakai logika lah, dia. Nggak harus masa kita harus nunggu logika. Iya, nggak pakai logikaan lah istilahnya gitu ya, harus logika lah ya. Penting dari praktek itu ya udah keluar terus balik lagi. Pernah waktu awal-awal saya emang nggak, saya percaya tidak percaya ya. Tapi ya udah, karena ini adalah undangan, mungkin tadi lah, ilmu itu tadi harus dites. Ketika kita punya ada nggak kelebihan di diri kita, itu harus dites. Itu baru saya tempelin tangan, panas. Iya sih, panas lah, iya sih. Wah, ini ada setrum ya. Akhirnya udah makin yakin. Kalau saya belum bisa kunci waktu itu, udah boleh ke rumah, nyusul lagi Pak Ustadz, masuk lagi, wah gimana caranya? Masuk dulu. Saya punya inisiatif sendiri, gimana? Ya udah, saya kunci sendiri. Setelah itu udah
kelar ya, udahan, saya baru inbox guru, benar nggak apa yang saya lakukan, saya takut salah. Betul. Jadi emang murid itu dituntut cerdas sebenarnya. Iya. Bisa. Tapi hal seperti itu sebenarnya ya intinya tadi lah. Kalau kita sudah dikasih anugerah mau gaya gimana gitu kan? Iya. Nah, ya coba cuman dipelototin dong bisa keluar kan gimana ya? Dari jarak jauh bisa ditarik kan gimana? Ya kan? Iya. Ya kan emang sudah artinya Allah sudah izinkan ada kelebihan gitu. Cuma nggak usah. Jadi kalau di logika nggak bisa. Nggak bisa karena gue dengan logika tuh jauh lah gitu. Dan itu seperti ginilah. Ada contohnya nih aliran listrik ya. Nah listrik ini kalau sudah kita pasang di rumah itu kegunaannya banyak. Kita harus artinya kreatif, harus cerdas. Buat apa? Buat satu buat lampu, buat kulkas. Itu kan. Nah itu tadi. Ini kolaborasi. Jadi jangan buat penerangan doang. Ya, buat masak juga bisa, buat kulkas juga bisa, buat intinya kan tadi kita butuh setrumnya aja gitu. Tapi untuk yang lainnya kan kita bisa gunakan. Seperti itu sebenarnya. Ketika ada masalah orang itu banyak sih sebenarnya, tidak hanya kasus ini aja, kasus kesurupan aja datang. Jadi orang ada sudah berkeluarga, istrinya tidak mau melulu gitu kan, istilahnya kalau pakai bahasa ini dipewetin. Itu cuma sebenarnya saya itu cuma mengistilahkan aja. Iya. Sebenarnya saya ya Allah, saya minta ya buatlah hati seorang ini menjadi senang kembali. Bukakan cuma seperti itu. Jadi doa gitu. Siapa namanya? Salah namanya aja, salah alamatnya aja tepat gitu. Tapi kalau alamatnya salah, pernah beberapa kasus alamatnya salah gitu. Ya nggak bisa, melencong. Ya nggak bisa itu. Pantesan saya melencong nggak tahu alamatnya nih. Iya, cuman tahu emailnya doang. Karena satu kali saya ceritakan ini bukan kasus kesurupan. Iya. Karena ada reserse datang ke rumah. Iya. Juga kaget kan. Dia mau nangkap saya. Jadi dia bercanda. Udah. Ini apa? Saya punya masalah. Kenapa? Ini kok setiap saya pulang kok istri saya minta cerai melulu. Waduh. Tipu. Ya bapak berarti kurang ngasih duit kali. Wah, justru ke dia terus. Maksudnya ini yang muda. Udah ketahuan deh itu ya. Nah ini seperti ini kita juga harus cerdas. Ini boleh nggak ya poligami? Boleh. Asal dia si tuannya tahu. Kalau ini berarti kan sembunyi ya. Iya. Nah, bisakah kita tolong? Ya nggak bisa ditolong kalau seperti ini. Tapi untuk membuktikan ke dia, kita buktikan. Bapak punya fotonya Pak? Namanya siapa? Terus dia, wah ini TKAW ini baru pulang dari Arab terus saya. Bapak tahu deh pakaiannya aja begini. Ini Pak ya, ini minta ceraimu ya Pak? Iya. Apa saya gini? Ya. Namanya si Anu ya. Kayak giniin, Pak, langsung itu HP itu, nama dia, angkat Pak, angkat, angkat, halo Pak, apa dia? Enggak, apa di mana? Jangan bohong, sama Pak Ustadz, sini daerah Citarik. Oh iya, kenapa Pak? Ada apa? Enggak, nanyain doang. Enggak, ada apa? Apa mau pesen makanan atau apa? Enggak. Nanti pulang nggak Bapak? Pulanglah. Ya pulang langsung ke sini ya. Iya. Enggak, ada apa? Enggak, nanya doang. Tutup. Apa dia bilang? Baru kali ini saya ditelepon. Baru kali ini. Biasanya saya telepon nggak pernah diangkat. Sekali diangkat langsung marah. Nah, itu pembuktian. Tapi saya nggak tahu. Ya, saya nggak mau karena dia menyembunyikan. Kalau kejadiannya ini istri tuanya tahu ya kan gitu. Ini Pak ya, saya cuma bisa berdoa aja. Udah aja, ini nomor saya, nanti pulang coba aja. Pas akhirnya udah pas nyampe gimana reaksinya langsung telepon saya. Benar.
pulang telepon saya, iya Pak Ustadz kok diam sekarang. Ya udah, selanjutnya terserah Anda. Apa ada videonya buat saya? Berarti intinya kalau kita melihat teman kerasukan, kita diemin lah Pak Ustadz ya, kita sebisanya doa lah istilahnya ya. Atau boleh kalau boleh mau mencoba ya silakan aja. Biasanya dia paling bercokol di sini nih, bukan ini. Udah aja coba aja, diusap nih, ditekan gini ya. Kita ya minta tahu dengan bahasa kita sendiri. Tapi minta dulu, ya Allah dengan izinmu saya minta keluarkanlah pengaruh jahat yang ada di tubuhnya Mas Dodi. Itu bukan pengaruh lagi Pak Ustadz, udah biangnya dia, pusatnya udah gambarannya. Udah kita coba aja kan kalau nggak mempan wajar kan kita. Iya benar. Keluar ayo. Nggak masalah gitu. Kita yang masalah duitnya Banyak sih sebenarnya kasus-kasus lain lagi. Seperti pernah ada, kalau saya ceritain ya, ini di luar jalur kesurupan ya. Ada orang datang ke rumah, dia kebingungan. Jadi kita kan artinya banyak paranormal juga ya. Nah ini besok ini harus deal penjualan tanah, jual beli tanah. Dia kan dia itu calon lah. Cuman dia orang terdekat dengan bosnya, yang bayarnya itu. Saya sudah minta Pak Ustadz ke ini, pakai hitungan dihitung. Nggak bisa katanya. Kalau saya nggak ngerti kalau masalah begini, cuman saya bisa dengan doa. Nah akhirnya apa? Udah, itu benar datang dari Surabaya kan. Dan besoknya pagi-pagi dia nganterin amplop sama saya. Ada disebut kepean lah dah. Aja. Iya pokoknya intinya kita jangan kosong lah pikirnya Pak Ustadz ya, takut kesurupan gitu istilahnya, jangan terlalu tertekan dan pikiran, karena setan itu mendekati orang-orang, suka lah ya Pak Ustadz ya sebutnya gitu ya, suka dengan orang-orang seperti itu, intinya seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya, terima kasih buat orang-orang yang kesurupan bisa datang ke Sigope. Mau diobatin? Enggak, biar sama-sama kesurupan. Lu punya alam. Kirain mau diobatin. Pokoknya thank you yang udah support kita selalu, thank you untuk semuanya, thank you Cikarang everybody, thank you, God bless you.